Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, panggung hiburan tanah air sedang ramai menyoroti komentar Titi DJ yang dinilai seolah memojokkan Lyodra. Bagaimana tidak saat menjadi juri dalam salah satu ajang pencarian bakat, Titi DJ membanding-bandingkan Lyodra dengan salah satu kontestan. Dengan jelas dalam komentarnya, Titi DJ menyebut sang kontestan lebih bagus membawakan lagu Sang Dewi dibandingkan dengan Lyodra Ginting. Sontak saja fans dari dua kubu saling berdebat di jagat maya. Sementara Lyodra memilih untuk tak berkomentar apapun. Sempat mereda, publik kembali diingatkan permasalahan tersebut setelah Andi Rianto mengomentari penampilan Lyodra dalam salah satu ajang pencarian bakat nih Besti. Menurut Andi Rianto, Lyodra tak perlu membuktikan apapun terkait pembawaannya membawakan lagu Sang Dewi. Sandi dulu, Mas Andinya bersedia apa enggak gitu loh Bunda, ya kan? Parah. Saya sih bersedia aja, cuman buat saya Lyodra itu tidak perlu membuktikan apa-apa. Tapi kalau kalian mau dengerin pesan Dewi, ayo kita mainin. Tapi sebenarnya buat saya Lyodra nggak perlu buktiin apa-apa. Mas Andi. Waduh, ini pure hanya komentar saja ataukah ini salah satu komentar halus yang menyindir Titi DJ yang membanding-bandingkan Lyodra? Besti, aktor sekaligus politikus Primus Yustisio mendadak jadi sorotan setelah melayangkan protes keras kepada Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio terkait anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus 17.700 per dolar Amerika Serikat. Bukan sekedar protes, Primus bahkan meminta Gubernur Bank Indonesia untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab. Karena menurut Primus, kinerja Bank Indonesia yang menurun tak hanya berdampak pada menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, melainkan hilangnya kredibilitas dari investor global. Di Bank Indonesia, itu saya juga mempertanyakan hal yang sama. Waktu itu di 16.800. Kenapa rupiah kita ini lemah? Kalau dibandingkan dengan dolar, sekarang selalu perbandingannya dengan dolar. Tapi faktanya dan ironisnya Pak, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap ringgit, terhadap rial, apalagi Hong Kong dolar, euro. Saya masih ingat Pak, euro waktu awal-awal tahun 2006 itu 7.000 per euro. Sekarang hampir 19.000, hampir 20.000. Nah ini kan harus kita lihat dengan realita Pak. Kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik, seperti itu.
Tidak ada salahnya. Mampukah protes seorang Primus Yustisio benar-benar mengubah arah kebijakan moneter yang begitu kompleks? Dan mampukah Bank Indonesia memberikan jawaban yang memuaskan? Ataukah rupiah akan tetap dibiarkan terjun bebas tanpa kepastian? Selanjutnya informasi heboh lainnya, ada kabar terbaru dari kasus korupsi dan TPPU suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Setelah divonis hukuman 20 tahun penjara, kini pihak Kejaksaan Agung telah melelang setidaknya ada 9 mobil mewah milik Harvey Muiz. Seperti apa informasinya, langsung saja ini dia. Besti realita pahit harus dirasakan aktris cantik Sandra Dewi. Setelah suaminya dipidana atas tuduhan korupsi dan tindak pidana pencucian timah beberapa waktu lalu, kini barang branded, kendaraan hingga properti mereka yang disita negara masuk ke meja lelang. Pihak Kejaksaan Agung baru-baru ini resmi mengumumkan pelelangan 9 kendaraan mewah milik Harvey Muiz. Koleksi mobil yang dulunya hanya bisa diimpikan banyak orang, kini harus berbaris rapi menunggu ketukan palu dari penawar tertinggi. Lantas, apakah deretan mesin mahal tersebut benar-benar simbol kesuksesan? Ataukah hanya bukti dari skema besar korupsi timah yang merugikan negara ratusan triliun rupiah? Pada hari ini kita telah menyelesaikan pelaksanaan lelang beberapa item yang kita lelang, antaranya ada 9 kendaraan, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Dari sekian banyak yang kita jual, dapat selisih kenaikan 1.650.000.000 rupiah. Ini satu awal yang cukup baik bagi kami, sehingga semoga besok pelaksanaan lelang juga saya yakin akan lebih kompetitif lagi, dan ini akan terus kita tingkatkan. Barang-barang yang sudah terjual diantaranya adalah 1 unit sepeda motor Harley Davidson road plate warna biru dari harga limit 87 juta sekian, laku di angka 901 juta sekian, sehingga selisih harganya ada 814 juta. Ini memang dari awal sudah barang yang sangat favorit. Yang kedua adalah mobil Mercedes S400 warna putih, harga limitnya 561 juta sekian, laku di angka 601 juta sekian, selisih 40 juta. Kemudian 1 unit mobil BMW warna putih, harga limit 1.087 juta sekian, laku di angka 1.157 juta sekian, selisihnya 70 juta. Kemudian ada 1 unit Ioniq 152 juta sekian, laku di angka 422 juta sekian, sehingga ada selisih kenaikan harga menjadi 270 juta sekian. Kemudian ada lagi Mercedes-Benz warna hitam metalik, angka penawaran 825 juta sekian, laku di angka 915 juta sekian, sehingga ada kenaikan harga 90 juta rupiah. 1 unit motor Kawasaki Z1000, angka penawaran 252 juta, laku di angka 302 juta, sehingga ada kenaikan harga 50 juta rupiah. Kemudian 1 unit sepeda motor brand BMW tipe R1200, angka harga penawaran 158 juta rupiah, laku di angka 288 juta sekian, sehingga ada selisih harga 130 juta rupiah. Selanjutnya sepeda motor R2 Harley Davidson tipe FLHTC ya, 1400 cc, harga penawaran 71 juta rupiah, laku di angka 257 juta, sehingga selisih kenaikan harga 185 juta. Selanjutnya ada juga total kenaikan selisih yang
bisa kita dapat dari harga limit 1.650.000.000 rupiah. Sementara ada satu unit mobil BMW seri 220i itu yang ditawarkan di harga 787 juta sekian tidak laku ya. Jadi nanti akan menjadi bahan koreksi kita evaluasi kenapa tidak laku dan apa yang harus kita lakukan sehingga next pelelangan bisa laku. Tak hanya Harvey Muiz, Sandra Dewi juga tak luput dari hantaman pelelangan tersebut nih Basti. 80 unit tas branded miliknya yang konon merupakan koleksi pilihan dari rumah mode ternama dunia, kini siap masuk dalam daftar lelang berikutnya. Barang-barang yang dulunya dipamerkan sebagai bentuk kelas sosial kini menjadi saksi bisu dari dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama suaminya. Mampukah Sandra Dewi tetap tersenyum saat satu persatu investasi mewahnya dirampas demi mengganti kerugian negara? Untuk Harvey yang kita jual untuk kali ini tas sama perhiasan. Untuk kendaraan next lelang. Untuk tas sekitar 80 unit sekian. Pastinya nanti saya. Penderitaan mereka seolah tak ada habisnya nih Basti. Apartemen mewah yang menjadi saksi bisu kehidupan mereka yang glamor selama ini pun kini masuk dalam daftar aset yang akan dilelang dalam waktu dekat. Apartemen belum, tapi itu dalam waktu dekat pasti akan. Harta bisa dicari. Lantas, bagaimana dengan nama baik yang tercoreng karena skandal korupsi terbesar di negeri ini? Akan menjadi noda yang sulit dihapus. Sanggupkah Sandra Dewi bertahan hidup tanpa fasilitas mewah dan tas miliaran rupiah yang kini berpindah tangan? Dan mampukah cinta mereka tetap bertahan saat satu persatu harta yang menyatukan mereka kini hilang tak tersisa? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih banyak sekali informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.